Halo, selamat datang kembali lagi dengan saya, Farid Surya di Codecast, Happy Coding and Sharing. Nah, teman-teman, kali ini saya akan bahas satu topik masih tentang Angular 12. Topik yang saya angkat di video ini adalah tentang directive. Kalau kemarin di video sebelumnya, bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton dulu pembahasan mengenai pemanfaatan modul di dalam Angular 12. Di video tersebut saya bahas root modul dan children modul. Nah, yang itu dipakai untuk pengaturan halaman. Halaman autentikasi, sorry ya. Kemarin ada yang koreksi, thank you, kamu jeli. Autentikasi, kemudian ada admin, kemudian halaman-halaman lain ya yang berkaitan di dalam desain sistem yang kita bikin. Itu pakai modul, root modul dan children modul. Nah, video ini saya akan bahas tentang directive. Apa itu directive? Kita akan langsung saja bahas pakai project yang sudah kita bikin di sesi sebelumnya. Oke, kita buka dulu ya. Kita buka dulu project yang kemarin kita sudah bikin bareng-bareng. Nah, ini dia. Project yang kita bikin kemarin itu adalah project sederhana ya untuk menjelaskan tentang penggunaan modul di dalam framework Angular ini. Nah, sekarang saya akan lengkapi ya dengan directive. Directive ini sangat penting ketika kita mau bikin sebuah aplikasi. Karena ini akan membuat aplikasi kita menjadi lebih dinamis. Nah, apa itu directive? Directive itu adalah sebuah fungsi kelas ya di dalam Angular yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan sistem, terutama di front end-nya ya. Berinteraksi dengan sistem itu gimana maksudnya? Kita bisa menambahkan sebuah tag HTML ya untuk menangani sebuah fungsi di sistem kita. Contoh misalnya kita akan melakukan perulangan tuh. Nah, perulangan kan agak ribet ya kalau kita pakai JavaScript murni gitu ya. Kita harus ambil apa namanya elemennya, kemudian kita masukkan lagi HTML-nya itu ke dalam elemen tersebut dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan framework Angular ini kita terbantu untuk membuat sebuah perulangan yang lebih gampang dan lebih dinamis untuk kita bikin. Nah, kita akan bikin di mana ya? Kita kan kemarin sudah punya admin komponen ya, di dashboard aja mungkin ya. Kemarin kita sudah punya sebuah children module, ini ya, children module for child ini kan, tipenya gini dia. Kalau for child begini berarti dia children module. Di children module admin ini kita kemarin udah bikin dashboard dan database. Nah, kita akan bikin sesuatu di dashboard aja ya. Nah, gini aja. Untuk user interface nanti saya akan bahas sendiri. Di video-video sebelumnya saya pakai material design, tapi mungkin kita akan, karena ini adalah sesi Angular untuk pembahasan yang lebih mendalam, yang lebih detail, resolusinya agak lebih kita tingkatkan gitu ya. Kalau kemarin kan kita pakai project langsung, kadang-kadang tidak tahu konsep dasarnya, tahu-tahu sudah diajak untuk bikin project. Nah, di serial video ini saya akan lebih detail lagi. Oleh sebab itu nanti kita akan coba semuanya. Material design kita tinggal aja karena kemarin udah saya bahas beberapa ya. Kita mungkin nanti akan pakai NGX Bootstrap, ada apa namanya? Berbagai macam ya, ada banyak sekali user interface design framework yang nanti akan bisa kita terapkan di dalam project Angular kita. Nah, saya akan terangkan di sini tentang directive. Oke ya, directive. Directive yang paling sering digunakan oleh teman-teman pengembang Angular itu adalah perulangan. Gimana caranya perulangan? Gampang ya. Directive itu contohnya gini, misalnya kita punya sebuah blok HTML gini ya. Misalnya
display 1 gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan perulangan. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan direktif yang sudah dikasih langsung secara default ya oleh Angular. Direktif itu yang untuk perulangan ya ada ng4. Nah, gini cara penggunanya ng4. Misalnya gini, let n gitu misalnya ya. Off atau in, mungkin in ya. Atau off. Nah, di sini tipe datanya adalah array. Ya, perulangan ini tipe datanya adalah array. Array itu bisa kita ambil dari mana? Dari komponen atau kita langsung tuliskan array-nya di sini. Bisa aja. Kita contohkan tulis array-nya di sini ya. Misalnya gini. Ini ada array nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya array. Ada array, kemudian di apa namanya? Diperulangkan menggunakan variabel n. Jadi variabel n ini adalah mewakili setiap item yang ada di dalam array. Ini harus array, nggak boleh tidak. Objek gimana? Objek nggak boleh karena requirement-nya memang array gitu. Coba ya kita simpan. Kemudian kita cari project kita di mana tadi, di sini, di sini. Oke ya, kita jalankan ng-serve. Oke, kita tunggu dulu sampai dia running. Nah, direktif ini ng4 ya. ng4 itu biasanya dipakai untuk sesuatu yang berulang ya. Misalnya koleksi data tentang posting sebuah artikel atau posting sebuah data tabel gitu ya. Nah, itu pakainya ng4. Gitu. Ini lagi building. Oke. Udah. Nah, ini yang terbaru nih kayaknya ya. Angular 12 ini udah disediakan. Di Angular 9 dia nggak disediakan statistik begini misalnya vendor JS-nya size-nya berapa megabyte gitu ya. Ini 2, megabyte. Styles-nya berapa. Lazy. Ah, ini lazy ya, lazy loading ini. SRC admin modul TS size-nya berapa gitu. Udah keren ini Angular 12. Kita coba ya. Nah, ini dia. Ini ada di dashboard ya. Nah, ini dia. Dashboard, display 1, display 1, display 1, dan seterusnya ya. Nah, itu kan tadi kita bikin array di sini. Jadi dia diperulangkan sesuai dengan jumlah data yang ada di dalam array tersebut. Nah, saya bilang tadi itu n ini adalah mewakili setiap item yang ada di dalam array. Mewakili berarti kita bisa panggil item itu menggunakan variabel yang kita kasihkan, n ini misalnya. Ini bisa diganti dengan macam-macam ya, misalnya data, ini boleh juga. Berarti di sini panggilnya gini data. Nah, gini. Data ini nanti akan dia ganti dengan setiap item yang ada di dalam array yang diulang tadi itu. Kita coba dulu. Nah, ini kan display-nya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena itemnya ada begitu. Kalau misalnya itemnya ada misalnya gini, oh cobalah gitu ya. Bisa nggak dia diganti dengan cobalah? Tuh kan display cobalah. Gitu. Itu cara yang pertama untuk pemanfaatan direktif perulangan. Ya. Nah, cara yang kedua. Cara yang kedua untuk pemanfaatan direktif untuk perulangan. Cara yang kedua adalah kita pakai memanfaatkan komponen.ts. Sini ya, komponen.ts ya. Nah, di dalam komponen.ts ini kita bisa bikin sebuah variabel gitu ya, misalnya data gitu.
kita bisa pakai any. Nah, gini ya. Nah, misalnya saya bikin objek di dalamnya. Misalnya name John gitu ya. Address gitu misalnya. Nah, gini ya. Objek kedua name Walker, address Piungan. Nah, ini ya. Contohnya begini. Kita simpan. Nah, saya bikin satu variabel ini ya, bikin satu variabel. Tipenya adalah any. Any itu bisa diisi apa aja sebenarnya. Ini sebenarnya gini ya. Nah, gini paling. Oh, nggak mau malah dia. Oh, nanti aja lah ya. Tipe-tipe data nanti aja. Nah, udah gini aja. Right. Any ya, any. Datanya tipenya adalah any. Nah, ini bisa kita tampilkan di dalam direktif yang bertautan. Di template yang bertautan maksud saya. Ini kan dashboard component.html ya. Berarti di dashboard component.html ini, nah kita array-nya kita ganti dengan data. Tentu ini nggak boleh data, ya karena data itu udah variabel yang kita tentukan. Ini ganti aja n. N, terus n itu kan objek ya, karena di dalam array ini dia perulangan tapi isinya adalah objek, maka memanggilnya n itu jadi sebuah objek juga. Karena kuncinya adalah n itu adalah variabel untuk mengganti setiap item yang ada di dalam array. Jadi kalau itemnya itu adalah berupa objek, maka n itu juga sifatnya objek. Nah, objek. Atributnya apa? Atributnya di sini ada name, ada address. Cara manggilnya tinggal dipanggil aja n name gitu. Ya kan? Karena n itu adalah objek. Kita coba ya, kita lihat ya. Ini display John Walker gitu. Ini penggunaan direktif untuk apa ya? Perulangan. Direktif untuk perulangan pakainya adalah ng4. Kemudian ada lagi direktif untuk apa namanya? Kondisional ya. Direktif untuk kondisional. Misalnya begini. Misalnya gini ya. Status gitu aja. Status misalnya gini, approve true gitu ya. Nah, gini, approve true, ini false. Nah, gitu ya. Kita tambah satu variabel lagi untuk menampilkan satu atribut lagi untuk menentukan data itu ditampilkan atau tidak, atau data itu ditandai dengan apa namanya? Tanda khusus atau tidak. Gitu. Contoh ya, misalnya ini ya. Ini yang kita tampilkan itu adalah yang approved saja. Yang tidak approved dia tidak kita tampilkan. Maka kita pakai sebuah direktif untuk kondisional. Pakainya namanya adalah ngIf. Ini ya. Tapi kalau ngIf dia nggak boleh sama ya, nggak boleh satu. Misalnya gini, satu tag HTML ini ada ng4, ada ngIf. Nah, nggak boleh dia satu aja. Maunya dia satu aja. Kalau begitu kita bikin aja satu tag HTML lagi. Nah, gini caranya. Kalau double nggak mau dia. Nah, baru kita kasih kondisional di sini. ngIf, gitu ya. Nah, ngIf ini sifatnya adalah ekspresi. Ekspresi kondisional ya. Ekspresi kondisional. Berarti misalnya n
Nah, gini ya. Nah, gini aja. Ini kan udah kondisional nih. Expression ya ini ya udah. Ini kan nilainya kalau true berarti ng ng if-nya itu true ya, nilainya true. Kondisional. Ini true or false sebenarnya ya. Ininya apa namanya? Result-nya adalah true or false. Nah, jadi yang ditampilkan secara logika yang kita pasang itu apa dia? Berarti yang ditampilkan adalah John saja ya. John. Yang Walker-nya dia tidak akan ditampilkan. Tuh, lihat kan? Dia hanya display John saja. Walker-nya tidak ditampilkan karena kita menggunakan direktif kondisional. Apa direktif kondisionalnya? NG for. NG if. Salah jadi. NG if. Oke. Nah, sekarang apa lagi? Ada NG for, ada NG if, ada lagi NG class. Wah, ini keren lagi nih NG class. NG class ini keren lagi. Misalnya gini, NG class. Nah, kita bikin kelas ya. Kita bikin kelas ya. Di sini kan ada kelas bisa ya. Ini kelas lokal ini. Jadi di Angular itu kita bisa bikin kelas yang sifatnya lokal, ada bikin kelas yang sifatnya global. Kalau global ngaturnya di sini nih, styles.css. Kalau lokal hanya di hanya ber hanya untuk komponen yang terkait saja ya. Itu berarti di SCSS yang di folder ini. Misalnya gini, saya bikin gini, approve ini ya, pakai CSS ya. Color-nya blue atau green aja ya. Gini aja green bagus. Oke, gini aja. Jadi kalau approve, nanti teksnya akan kita ganti dengan green gitu ya. Nah, pakainya apa? Pakainya bukan ng if ya, tapi kita pakainya adalah ng class. Pakainya gini-gini, ng class. Nah, gini. Gini ya, set. Terus pakainya expression. Nah, gini. ng class. Kita bisa bikin kondisional juga di sini. Seperti tadi ya. Sifatnya bisa kondisional juga di sini. Misalnya gini. Dia nama kelasnya apa ya? Pakai petik gini ya. Nah, gini ya. Approve untuk kondisinya apa? Gitu. Di sini bisa gini nih. True gini aja bisa. Ya, true berarti dia akan dipasang ya, akan diinjeksikan kelas bernama approve. Nilainya true soalnya. Tuh kan dia jadi hijau semua kan ini. Jadi hijau semua. Nah, kalau kita masukkan kondisional gimana caranya? Pakainya adalah kondisional di sini. And ini ya, proof. Nah, ini and approve, maka dia akan hijau. Tergantung nilai approve-nya itu apa. Ini kan nilai approve-nya yang true itu kan untuk John ya. Untuk Walker nilai approve-nya adalah false. Jadi dia nggak terkena kelas approve tadi yang sudah kita tentukan ya. Ini and approve ini kan tergantikan dengan nilai true. Kalau dikasih true semua kan nanti jadi hijau semua ini. Nah, misalnya ini ganti true. Tuh kan. Jadi berubah lagi. Sesuai dengan nilai yang kita tentukan. Oke, itu ng class. Bisa nggak kita bikin kelas lebih dari satu? Bisa aja. Nanti tinggal di sini, ini kan bisa koma ya. Ini kan objek ya. Nah, ini bisa koma. Misalnya apa? Approve, terus pending gitu ya. Kalau pending dia dikasih apa gitu ya.
Ini false gitu misalnya. Nah, gitu-gitu. Atau misalnya gini juga bisa. Pakai ekspresi begini juga bisa. Misalnya and name gitu ya. Nah, gini. Walker true, untuk nilai yang lain false. Nah, gini bisa juga. Jadi kalau ketemu data name sama dengan Walker, maka nilainya true. Kalau tidak, maka nilainya false. Gitu. Nah, ini dia Walker. Ini John nggak kena, Walker kena. Karena dia kena kondisional yang ini nih. Name, Walker, false. Nah, ini dia. Gitu. Itu penggunaan NG class ya. Enaknya NG class menggunakan direktif itu kita bisa main kondisional untuk kelas-kelas tertentu yang mungkin nanti akan kita butuhkan. Ini sangat bermanfaat ketika kita bikin data ya, indikator data. Misalnya ada data yang sudah di approvement, ada yang pending gitu ya, ada yang mungkin under review gitu-gitu ya. Untuk proses-proses yang membutuhkan verifikasi. Ini sangat bermanfaat ini untuk bikin uh, user interface yang lebih komunikatif dengan pengguna. Gitu. Bisa nggak tidak pakai kelas, tapi pakai style? Bisa aja. Pakai style bisa aja. NG style gitu ya. Misalnya gini. Kalau pakai NG style itu langsung aja. Misalnya saya hapus ya. Ini saya hapus. Nah, kita bikin pakai NG style. Oke, misalnya ya, contoh ya, misalnya kita pakai NG style. Style itu kan seperti tag HTML ya, ini penggantinya kayak gini misalnya. Nah, gini. Ini sama ya, penulisannya sama. Misalnya color. Nah, gini ya, red gitu ya. Nah, ini kan nulisnya gini ya. Oops, nggak mau ini. Stylenya kosong, dia nggak mau, tidak ada ekspresinya, nggak mau dia. Oke ya, misalnya color red gitu ya. Nah, ini kan merah nih. Nah, ini sebenarnya bisa digantikan dengan NG style gini. Gini boleh. Nah, gini ya. Oh, ini harus apa? Harus string dia. Oh, nggak mau ya. Valid compile. Oh, nggak mau dia ya. Di ini mau soalnya. Coba. Color. Ini apa namanya, objek juga. Red. Nah, ya benar. Dia nggak mau pakai ini. Pakai apa namanya. Langsung di sini. Background misalnya ya. Background. Nah, bedanya gini ya. Kalau kalau di style biasa kan pakai gini ya, background color gini ya. Background color misalnya gray gitu ya. Nah, kalau di sini pakainya kayak gini. Huruf besar disambung pakai huruf besar. Namanya apa ya? Ada istilahnya kok di sini. Tuh, ya kan? Itu pakai NG style yang kita terapkan langsung di dalam elemen HTML. Itu direktif ya, direktif. Kita juga bisa bikin direktif secara custom. Ada beberapa plugin atau modul ini ya, plugin-plugin Angular yang dia pakai direktif custom. Misalnya untuk apa? Untuk kalender. Kalender itu biasanya pakai direktif yang custom ya. Jadi kita bisa menciptakan aturan-aturan baru untuk menampilkan sebuah data di
tag HTML tertentu dengan tag tertentu ya. Misalnya untuk editor biasanya gitu, dia pakai directive custom. Bikin sendiri bisa nggak? Bisa aja. Nanti eh, kapan-kapan saya akan bikin topik tentang pembuatan directive secara custom di Angular. Oke, untuk sesi ini itu aja tentang directive di Angular 12. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kita dalam pemrograman, semoga bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang sedang bikin project, kerjakan tugas, macam-macam sebagainya. Dari saya cukup sekian, thank you. Sampai bertemu di video yang lain dengan saya, Farid Surya, hanya di Codecast. Happy coding and sharing.